Hai foodies, hari ini aku buat sireboh khas Aceh. Nah, sireboh ini dahulunya digunakan oleh masyarakat Aceh untuk ransum perang. Uniknya, cara memasak sireboh ini menggunakan belanga atau tanah liat. Dan salah satu bahannya menggunakan cuka hijau atau fermentasi dari air nira maupun aren. Sireboh ini juga bisa digoreng seperti ini, sireboh goreng menggunakan daun kari. Hebatnya, si rebuk ini dapat bertahan hingga berbulan-bulan. Boleh dipanaskan 2 hari sekali. Bahan yang diperlukan 1 kg daging. Daging yang diambil adalah daging gapahnya seperti ini ya. Bagian putih ini adalah gapah. Daging kemudian dicuci bersih dan tidak perlu ditiriskan. Tambahkan 1 sendok makan garam dapur, lanjut dimarinasi. Aduk merata garam dan remas seperti ini supaya dagingnya nanti lebih cepat empuk. Dagingnya seperti ini sudah cukup ya. Lanjut kita marinasi sebentar dan siapkan bahan lainnya. 5 buah cabai kering, 10 buah cabai merah keriting, segenggam atau 30 buah cabai rawit, 4 siung bawang putih, 3 ruas kunyit, 2 ruas jahe, 3 ruas lengkuas, 2 batang serai, 1 atau 2 buah jeruk munte. Potong iris tipis semua bahan, lanjut di blender. Penampakan cuka hijau atau air nira yang difermentasi seperti ini ya teman-teman. Lanjut bahan yang sudah di blender, masukkan ke dalam daging. Lalu diaduk merata hingga diremas-remas seperti ini ya. Ini supaya dagingnya meresap beserta bumbu. Agar tangan tidak panas, gunakan sarung tangan seperti ini. Setelah diaduk merata seperti ini, marinasi hingga setengah jam supaya airnya juga keluar dan dagingnya dan bumbunya itu dapat meresap. Nah, ini setelah dimarinasi, airnya langsung keluar ya. Nanti setelah dimasak, dagingnya juga mengeluarkan air. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan air, silakan ya, ini supaya bagian bawahnya ini tidak hangus apabila ditinggalkan. Tetapi tidak perlu banyak karena daging sireboh ini dia akan mengeluarkan air dengan sendirinya. Teman-teman bisa lihat ini minyak keluar dari lemak dari gapah ini ya, dan airnya juga sudah keluar. Sesekali diaduk merata supaya bagian bawahnya ini tidak hangus. Masak dalam kondisi api kecil dan gunakan penutup wadah dari belanga tanah liat ini supaya dagingnya lebih cepat empuk. Di sini aku tambahkan kurang lebih 80 ml air. Setelah 80% matang, aku tambahkan 1 buah jeruk munte atau jeruk nipis. Masak kembali sebentar, kemudian tambahkan cuka hijau. Tambahkan cuka hijau, ini kurang lebih 1 sendok makan aja udah cukup ya, supaya rasa sirebohnya nanti tidak terlalu asam. Enaknya makan sireboh ini setelah didiamkan selama 1 malam. Kemudian besoknya dipanasin, baru disantap. Ini daging sirebohnya sudah sangat empuk, matikan kompor dan tutup dengan penutup wadah belanga. Diamkan sireboh ini hingga semalaman, kemudian dipanaskan baru disantap. Karena aku mau buat sireboh goreng, jadi ini aku buat sirebohnya menjadi kering, jadi sebagiannya aku ambil untuk digoreng. Persiapan membuat sireboh goreng, ambil sebagian sireboh yang sudah didiamkan selama semalaman. Siapkan 2 batang daun kari atau daun temuru, cabai campur, cabai merah keriting dan cabai hijau. Ini sesuai selera teman-teman. 9 siung bawang merah, iris tipis semua bawang. Panaskan minyak secukupnya. Nah, di sini aku menggunakan minyak sisa karena minyak sisa nanti ini akan kita buang. Selanjutnya, masukkan bawang yang sudah diiris tipis. Tumis bawang hingga harum atau berwarna kuning keemasan. Nah, ini sudah 60% matang. Masukkan cabai campur, cabai merah, cabai hijau, dan juga daun kari. Nah, bawangnya sudah berwarna kecoklatan dan daun dan cabai juga sudah layu, angkat dan tiriskan. Karena bawang ini sangat cepat ya proses pemanasannya, jadi ini aku tiriskan dengan cara aku tuang aja semua minyaknya ke wadah lain. Lapisi dengan kertas supaya dapat menyaring sisa minyak.
Lanjut, panaskan kembali minyak, masukkan si rebung yang sudah didiamkan selama semalaman. Jadi si rebung ini setengahnya digoreng dan setengahnya lagi dimakan. Untuk si rebung goreng ini cocok banget dipakein nasi hangat. Enak banget, apalagi dipakein sambal kecap yang pedas. Bila daging sudah berwarna coklat kehitaman seperti ini, angkat dan tiriskan. Lapisi dengan kertas agar dapat menyerap sisa minyak. Si rebung goreng siap untuk disajikan. Nah, ini disajikan dengan nasi hangat, enak banget. So foodies, sampai di sini aja video hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Thanks for watching.